Jujur saudara, jujur aja. Tadi pagi waktu pertama kali bangun tidur, apa yang saudara lakukan? Apa saudara? Buka handphone, tang-ting, balesin Merry Christmas. Betul ya? Betul ya? Just fun fact saudara, just fun fact. Pesan SMS pertama, ternyata saudaraku, pesan SMS pertama yang pernah dikirim bertahun-tahun lalu, waktu itu masih dengan layanan Vodafone, pesan pertama yang dikirim ternyata adalah ucapan Merry Christmas, saudaraku. Hari ini saya berdiri di tempat ini mewakili gembala sidang dari gereja ini, Gereja Keluarga Allah, mengucapkan kepada setiap saudara Merry Christmas, Selamat Natal, sukacita, damai, sejahtera Natal ada atas kehidupan saudara. Boleh saya dengar tepuk tangan yang meriah dari tempat ini? Dan by the way saudara, berbicara tentang Natal saudaraku, merayakan Natal sesungguhnya saudara, saudara merayakan kedatangan terang itu ke dunia. You celebrate the light that comes to the world. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, kalau saudara buka kita lihat yuk sama-sama ayatnya yang ke-6 sampai 9. Yohanes pertama ayatnya yang ke-6 sampai 9, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Siapa Yohanes ini? Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sebelum Yesus datang saudaraku, Tuhan mengutus seorang yang bernama Yohanes. Dia bersaksi tentang terang. Alkitab jelas mengatakan, he is not the light. Tapi dia diutus untuk menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun, menceritakan tentang terang itu. Supaya barang siapa mendengar suara itu, dia percaya kepada terang itu. Pertanyaannya sekarang, who is the light? If John was not the light, dia bukan terang itu, so who is the light? Kita buka Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Kali ini Yesus sendiri mengatakan saudaraku kepada orang banyak itu katanya, akulah terang dunia. I am the light. Dia sendiri berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya berdoa di Natal ini saudara tidak kehilangan intisari dari Natal. Ketika saudara merayakan Natal, saudara merayakan terang yang datang atas hidup pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Itulah esensi dari Natal. Natal bukan tentang dekorasinya, sekalipun saudara jujur, dekorasi Natal itu adalah salah satu yang paling saya senangi. Sekarang mah udah ini ya saudara agak berkurang ya, tapi kalau ketika dulu kita kemana-mana di momen Natal seperti ini, bahkan di Central Park aja saudaraku, di bawah, di mall di bawah kita bisa melihat dekorasi yang begitu menarik. Kalau saudara yang suka traveling, saudara pergi keluar, momen Natal itu adalah momen di mana jalanan itu didekor begitu rupa. Tempat perbelanjaan, tempat public area itu didekor dengan pohon Natal yang membuat kita sampai wah terkagum-kagum sudah. But that is not Christmas. Natal juga bukan bicara kado. Sekalipun beberapa hari yang lalu saudara, keluarga kami merayakan Natal. Kita punya kayak apa sih? Kayak semacam apa sih saudara, budaya merayakan Natal bersama gitu sama anak-anak. Kami sekeluarga kecil bawa apa sih kayak lilin gitu ya saudaraku, kami merayakan Natal kami sendiri. Nah sebelum biasanya kami merayakan Natal, saya udah hias rumah Pak, pohon Natal segala macam pasti ada ya saudaraku ya, dihias apa. Nah
Biasanya saya akan taruh di bawah pohon Natal itu Pak kado satu-satu gitu. Kumpul anak-anak, udah nyembah apa segala macam, waktunya kami sharing. Anak-anak saya yang gede udah tahu saudaraku. Nah giliran anak saya yang paling kecil, saya tanya, Jen, what is Christmas to you? Saya tanya, apa arti Natal buat kamu Jen? Saya tanya. Langsung dengan cepat matanya lihat pohon Natal. Turun ke bawah. Dengan senyum cerah saudaraku, dia katakan present katanya. Saya harus jelaskan kepada anak saya ini saudaraku. Tapi that's not Christmas. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Buat ibu-ibu, kalau saudara tanya ibu-ibu yang ada di sini, apa arti Natal? Langsung dengan cepat ibu-ibu akan jawab, diskon pastor. Dan that is not Christmas. Sekalipun kalau saudara turun ke mall, cuman saya dengar hari ini tutup jam 7 ya. Tutup jam 7 katanya saudaraku. Kalau saudara turun ke mall, memang saudara lihat sale gitu saudara. But that is not Christmas. Dengar ini saudaraku, intisari dari Natal. Through darkness comes light. Dari kegelapan lahir terang. Dan satu hal yang paling saya suka dari terang. When light comes, darkness disappear. Semua bagian, saya nggak tahu masing-masing kehidupan saudara saat ini. Yang namanya gelap Pak. Ketika saudara berbicara keadaan gelap, you cannot see. Saya nggak tahu apakah ada keadaan-keadaan dalam hidupmu yang membuat you cannot see. Maybe it's your future, you cannot see. Dalam kegelapan, yang ada itu kebingungan saudara, confusion. Semuanya jadi serba nggak jelas. Mungkin dalam keluargamu, there is confusion. Saudara merasa kebingungan di dalam usahamu, langkah yang harus kau ambil. Doa saya hari ini saudaraku di momen Natal ini, ketika terang itu datang atas kehidupanmu, segala kegelapan, ketidakpastian, semua yang tadinya gelap, semua yang tadinya saudara tidak bisa lihat, ketika terang itu masuk dalam kehidupan saudara, yang gelap dijadikan terang. Oh aminnya yang paling keras dari tempat ini. Kalau mau tepuk tangan keluarga Allah, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Dan hari ini saya akan mengajak saudara melihat, pada saat terang itu datang Bu, apa sih dampak terang itu di zaman itu? Apa yang dilakukan terang itu pada saat dia datang? Yang pertama saudaraku, ketika terang itu datang, jiwa yang terluka mendapat sukacita besar. Orang-orang yang pertama jumpa dengan Yesus, bayi Yesus lebih tepatnya pada saat itu, adalah para gembala. Dan siapa para gembala itu Bu? Para gembala ini sesungguhnya saudara kalau di zaman itu mereka melambangkan orang-orang yang berasal dari, maaf saudaraku, dianggap pada saat itu sebagai pekerjaan yang rendah. Gembala ini berbicara tentang, apa ya saudara? Orang-orang yang sudah terbiasa dianggap sebelah mata ya Bu. Ketika orang lewat saudaraku, mereka tidak pernah mengharapkan mereka akan diperhatikan. Mereka sudah terbiasa diperlakukan tidak adil, saudara. Saya tidak sedang berbicara hanya sekedar status, saudara. Tapi adakah orang-orang di tempat ini mungkin saat ini saudara merasa that's your life. Engkau dipandang sebelah mata. Para gembala ini saudaraku berbicara tentang satu jiwa yang jujur saudara, capek. Mereka kerja dari hari satu hari untuk makan satu hari. Every single day selalu ada yang mereka khawatirkan. Di momen-momen seperti ini kalau ada di antara saudara, that's what you experience. Itu yang saudara alami. Every single day, gak pernah berhenti-berhentinya, selalu ada yang dikhawatirkan. Dari hari lepas hari ada lagi hal baru untuk dikhawatirkan. Tapi dengar saudaraku, di momen Natal itu,
Di momen kelahiran juru selamat terang itu, saudara. Saudara kebayang dong yang namanya di Israel. Itu kalau gelap-gelapnya itu gelap darkness, total darkness, saudara. Itu bukan hanya sekedar gelap, it's total darkness. Dan maaf saudaraku, di Israel itu Pak kondisinya dingin. Kalau malam hari dingin. Saudara yang sudah pernah ke sana, saudara tahu siangnya siang panas, malamnya malam dingin, saudara. Karena mereka daerah-daerah padang gurun seperti itu. Ketika para gembala itu datang, mereka berjumpa dengan sang terang. Malam hari itu saudaraku, di langit mereka bisa melihat gegap gempita, sorak-sorai dari para malaikat. Maybe that's the first time mereka mengalami such an experience yang membuat mereka pulang dari jumpa juru selamat. Hati mereka bersuka cita. Kemarin malam saudaraku, saya mendapat satu WhatsApp dari salah satu pelayan Tuhan di gereja kita. Pulang dari gereja, cukup malam sudah dia WhatsApp saya. Pastor, tolong sampaikan terima kasih kepada Pastor Joe. Saya kaget saudara, saya katakan kenapa? Dia bilang, selama ini setiap tahun saya selalu merayakan Natal bersama keluarga. Tapi kali ini saya tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga saya. Orang tua saya ada di kampung halaman. Kakak saya saat ini harus diisolasi. Demikian juga dengan kakak ipar saya. Mereka memutuskan untuk saya tetap ada di Jakarta dengan kondisi sekarang ini. Kami tidak bisa merayakan Natal bersama. Untuk sekian waktu ini, Pastor, yang ada adalah ketegangan. Saya benar-benar ada dalam keadaan yang kayak kita satu keluarga udah ini. Tapi kemarin dia mengatakan satu kalimat ini yang menyentuh hati saya, saudaraku. Kemarin pulang dari ibadah malam Natal, akhirnya Pastor, saya bisa tersenyum lagi. Doa saya, malam ini kau tidak pulang dengan kepala tertunduk. Doa saya malam ini engkau tidak pulang sama seperti kau datang. Engkau pulang membawa sukacita Natal yang baru. Engkau pulang membawa satu semangat yang baru yang daripada Tuhan. Doa saya apa yang terjadi pada saat itu, semua beban, semua luka ditanggalkan. Kau pulang dengan kelegaan. Once again, something that is simple, saudaraku. Bagi sebagian orang it doesn't matter. Tapi saya tahu di tempat ini ada orang-orang yang just to smile, it's so hard for you. Malam ini, saya berkatakan, setelah sekian lamanya kau bisa pulang dengan tersenyum kembali. Ini menjadi malam yang berbeda bagi saudara. Yang kedua saudaraku, ketika terang itu datang, beribu-ribu tahun yang lalu, dampak yang kedua, yang mandul jadi bisa punya anak. Masih ingat kisah dari Zakaria dan Elizabeth, saudara? Puluhan tahun loh Pak. Dia pengen punya anak, but simply cannot, gak bisa. Puluhan tahun. Kalau saudara berkata, mungkin, I don't know, pada zaman itu saudaraku, seorang yang tidak bisa punya anak dianggap orang yang berdosa. Mereka hidup di zaman yang berbeda dengan saudara. Saat ini kita mengerti saudaraku. Tapi di zaman itu, seorang wanita yang sampai tidak bisa mengandung dianggap wanita yang terkutuk, saudara. Dikutuk, tidak ada perkenanan Tuhan atas hidupnya. Zaman sekarang kita sudah mengerti. Ada faktor-faktor kenapa tidak bisa mengandung. Kadang bukan dari wanitanya, bisa jadi dari prianya. Tapi di zaman itu, saudaraku, enggak begitu. Saudara bisa membayangkan bagaimana Elizabeth, saudaraku, bergumul di tengah kaumnya. Saya bisa membayangkan bagaimana Zakaria kadang bertanya-tanya di dalam hatinya, Tuhan kurang apa aku? Zakaria bukan orang biasa loh saudara. Saudara harus tahu mereka lahir dari keluarga Levi.
Sakaria ini bukan hanya sekedar imam, dia imam besar, saudara. Hanya terah tertentu saja yang bisa menjabat sebagai imam besar pada zaman itu. Kadangkala saudara dalam hati kita pun sama. Pastor, I already do everything. Saya sudah puasa, saya sudah lakukan semua yang sudah diharuskan, dikhotbahkan, I do it all. Tapi berapa banyak dari saudara apa yang kau doakan bertahun-tahun kau belum terima itu. Sampai di titik tertentu saudaraku. Saudara sudah ada di titik yang sama seperti Sakaria. It is impossible. Tapi bolehkah saya hari ini membawa satu kabar baik buat saudara? Natal adalah momen keajaiban terjadi. Hari ini saya berdoa saudara. Engkau yang tadinya sudah berpuluh-puluh tahun, apa yang jadi doamu? Engkau sudah berjuang, pastor saya gak kurang-kurang, saya sudah pelayanan, saya sudah apapun itu sudah pondok Daud, saya sudah sungguh-sungguh, saya ikut komsel, saya puasa. Satu demi satu saudara sebutkan. Ya, tidak kunjung datang. Tapi malam ini saudara, malam ini. Engkau yang percaya, engkau yang terima firman ini untuk engkau. Keajaiban terjadi atas hidup saudara malam hari ini. Apa yang jadi pergumulanmu, apa yang jadi seruanmu. Malam hari ini terima saudaraku. Momen di mana terang itu datang adalah momen keajaiban. Dan yang ketiga saudara, yang ketiga. Dampak dari ketika terang itu datang, saudara. Orang yang tadinya biasa, bukan siapa-siapa, bisa memiliki kehidupan yang luar biasa. Ini kisahnya Maria. She is just an ordinary girl, Pak. Dia orang biasa-biasa, wanita lugu, wanita desa, saudaraku. Dalam sekejap, hidupnya berubah sejak juru selamat lahir. Saudara. Dia menjadi ibu sang juru selamat. Ada di tempat ini yang saudara merasa hidupmu kau orang biasa-biasa? Kau bukan siapa-siapa. Pastor, saya hanya mengerjakan pekerjaan yang biasa-biasa. Bahkan izinkan saya katakan ini, kalau ada di tempat ini hamba-hamba Tuhan yang mendengar pesan firman Tuhan ini, sebagian dari hamba Tuhan, saya tahu saudaraku, saya tahu perjuangan sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya tahu ada orang-orang di luar sana yang saudara hampir menyerah, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Hamba-hamba Tuhan di luar sana, kalau kau dengar pesan firman Tuhan hari ini, yang biasa diubah jadi luar biasa. Bahkan sebagian dari saudara kalau selama ini kau capek, dari dulu hidup biasa-biasa, pelayanan biasa-biasa, semua serba biasa-biasa. Enggak ada orang yang melihat saudara, enggak ada orang yang notice apa yang saudara lakukan. Sekalipun saudara sudah bekerja keras, yang lain mungkin sudah pulang, saudara bekerja terus sampai malam, tapi tidak ada yang notice. Dengar hari ini saudaraku. Terang itu akan membongkar, membuka segala sesuatunya. Kalau engkau emas, dengar ini, kalau engkau emas, orang boleh enggak lihat. Emas tetap emas, dia akan bersinar tepat pada waktunya. Terang itu, spotlight itu akan terbit atas hidup saudara. Dia akan menyinari saudara. Yang tidak dilihat manusia, yang tidak diketahui oleh manusia, tepat pada waktunya Tuhan. Kalau dia mengangkat, siapa orang yang bisa menurunkan saudaraku? Dengar ini, terjadi atas hidup saudara. Oh, kalau mau tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus Tuhan gitu. Ini yang saya lihat terjadi pada orang-orang yang dalam hidupnya terang itu datang. Pak Obaja saudaraku hanya seorang yang biasa. Saudara yang mungkin pernah dengar kisah dari Pak Obaja. Dia hanya seorang anak muda minder saudara, seriously. Pak Obaja itu pernah bercerita sama kita anak-anak ya saudaraku. Karena satu penyakit,
dia tuh sampai, maaf saudara, kepalanya itu semua bulu-bulu yang ada di tubuh itu rontok. Sebagian dari saudara berpikir, Pastor, bukannya kalau zaman sekarang kita lihat orang, maaf saudaraku, gundul, kan keren. Saudara ngerti yang saya masukkan ya? It's okay, itu keren gitu. Kita nggak menganggap, maksudnya kalau sampai gundul pun it's okay. Zaman sekarang orang kalau sampai gundul pun juga keren kok Pastor. Saudara nggak bisa melihat dengan cara itu saudara. Penyakit yang diderita Pastor Obaja waktu itu tuh bukan langsung kepalanya gundul sekalian, enggak Pak. Maaf saudaraku, itu tuh kayak dari pulau dan benua gitu saudara. Jadi itu bukan yang gundul, maksudnya, oh sorry Pak, Bapak ada di depan gitu. I'm so sorry. Itu keren, bagi saya pun saya melihat itu sebagai sesuatu yang keren. Kalau zaman itu Pak Obaja saudaraku, itu posisinya maaf saudara, itu sebentar nanti pita di sebelah sini. Dan itu literally saudara, itu membentuk semacam pulau. Jadi bukan yang langsung gundul saudara, itu benar-benar kayak lubang sini, lubang sana. Sampai Pak Obaja itu pernah dia bercerita saudara, kita waktu itu kumpul anak-anak ya, maksudnya kita tanya kenapa sih Pak kok, maksudnya kayak gitu bisa membuat malu tuh di mananya gitu. Dan dia bercerita saudara dengan kondisi yang seperti itu, jadi itu kayak di mana lubang-lubang kayak gitu saudaraku, pita seperti itu. Kenapa, mungkin sebagian dari saudara tanya, kenapa nggak sekalian digundul? Karena takut nggak tumbuh saudara. Jadi dibiarkan rambutnya sekalipun dengan kondisi yang begitu. Nah setiap kali Pak Obaja ke sekolah, dia akan pakai topi. Saudara tahu dong rasanya jadi ABG? Kan? Posisi dia pakai topi saudaraku, dia berusaha menutupi kondisi yang pita seperti itu saudaraku. Dia berjalan dari belakang, itu ada teman yang nakal saudara, topinya diangkat, dilempar saudaraku, dan itu menjadi ketawaan satu kelas. Sejak saat itu saudaraku, Pak Obaja jadi orang yang sangat minder sekali. Dia sampai pernah bercerita saudara, kalau ada tamu datang ke rumah, dia akan sembunyi di belakang meja saudara. Kebayang gak sih saudara, orang seperti itu? Can he stand in front of the pulpit? Bagaimana dia bisa menghadapi orang ribuan bahkan ratusan ribu berdiri berkhotbah di depan mimbar? Sejak Pak Obaja jumpa dengan sang terang itu, hidupnya tidak pernah jadi biasa. Siapapun saudara, I don't care. Engkau orang biasa-biasa, I don't care. He's not looking for someone extraordinary. He is God, come on. Ketika dia hadir saudaraku, He will make you extraordinary. Doa saya, Natal ini menjadi momen Tuhan mengubah orang-orang yang biasa jadi luar biasa. Kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Yang keempat saudara, apa yang terjadi ketika terang itu datang? Orang berdosa mendapat pengampunan. Mendapat keselamatan saudara. Ini kisah orang Majus, saudaraku. Saudara harus ingat bahwa orang Majus itu bukan orang Yahudi. Mereka bukan orang yang menyembah Yahweh. Tapi mereka jumpa terang. Mereka jumpa bayi Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya mengkhotbahkan hal ini saudara. Momen Natal adalah momen di mana sesungguhnya saudara, dia memulihkan hubungan yang retak dari manusia dengan Bapa. Yesus datang supaya dia bisa memeluk engkau kembali. That is Christmas. Saya nggak tahu kenapa saudaraku, tapi ini satu pesan yang terus terngiang-ngiang sejak saya mempersiapkan khotbah. Dan terus pesan ini pesan yang terngiang-ngiang saudaraku. He is looking for you. Semua orang Kristen yang mendengar pesan ini, please, He is looking for you. Dia mencari saudara.
Berapa banyak dari orang Kristen di waktu-waktu ini saudaraku, bukan hanya saudara tidak lagi beribadah onsite, tapi saudara meninggalkan ibadahmu. You lose the passion. You lose it. Hari ini, bolehkah saya katakan ini? Kalau kau sudah merasa jauh dari Tuhan, ini adalah momen terbaik. Momen di mana pengampunan itu diberikan, anugerah itu diberikan. Terima anugerah itu saudaraku, tangkap anugerah itu. Hari ini dimanapun engkau berada, saya tahu ada orang-orang yang memberikan kesaksian-kesaksian kepada saya. Bahkan di tengah mereka ada di kos, they do not search nothing saudaraku. Di tengah mereka akan tidur, handphone mereka bisa terbuka. Ketika terbuka dipencet saudara, muncul khotbah gereja kita. Jadi dimanapun saudara saat ini, dengan cara yang tidak akan saudara mengerti, He is searching for you. Dia cari saudara. Dia cari saudara. Dia cari waktu-waktu untuk ada bersama dengan saudara. Pertanyaannya sekarang, Pastor, bagaimana saya bisa menerima terang itu masuk dalam hidup saya? Buka Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Kita lihat saudaraku. Saya bacakan buat saudara, lihat. Ayat ini dimulai dengan kata-kata simple, look, behold. Apa yang dilihat saudara? Apa yang kita lihat? Kenapa ayat ini seolah-olah tuh kayak semuanya sedang sibuk, semuanya sedang ini. Ayat ini ngomong, lihat. Behold. Ayat ini seolah-olah mengatakan, pay attention. Look. Apa yang dilihat saudara? Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dia ngetok loh saudara. Dia mengetok. He knows your condition. Dia tahu kondisimu. He's knocking. Tapi kadangkala saudara, you are too busy with a lot of things. Berapa banyak dari saudara yang tahu Tuhanmu bukan seperti pencuri yang datang memaksa? No, it's not like that. Itu sebabnya ayat ini mengatakan apa? Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Tapi berapa banyak saudaraku, you are too busy with a lot of things. Hari-hari ini saudara, satu pesan yang mengena di hati saya. Saya semakin menyadari, kenapa Yesus sampai ngomong sama Marta waktu itu. Marta satu kali saudaraku, been too busy. Dia capek, dia tired. Dia lakukan semuanya, dia merasa dia lakukan semuanya untuk Yesus. Dia capek. Dia datang sama Yesus, dia ngomong, Tuhan, lihat tuh Maria, enak-enak. Saya sibuk seperti ini, kenapa Maria enak-enak? Tahukah saudara jawaban Yesus? Yesus bukan ngomong sama Maria, Maria, sana bantuin si Marta. No. Yesus ngomong sama Maria, sama Marta. Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Why, saudara? Saya semakin mengerti, saudara. Kadang-kala dengan semua kesibukan ya, saudara. Saudara mengejar, saudara melakukan ini itu. Saudara busy like trying to do the best you can. Hari-hari ini saudaraku, saya sempat mengalami waktu-waktu ini. I feel like so busy. Ada satu hari saudaraku di mana saya berbaring di ranjang saudaraku dan saya ngomong, Tuhan, I'm tired. Tuhan mengingatkan saya kata-kata Tuhan kepada Maria. Dia sudah memilih yang terbaik. Kenapa saudara? Ketika Maria memilih untuk duduk di kaki Tuhan, suaranya terdengar lebih jelas. Ada banyak di antara saudara, saudara bingung, saudara
pasti saudara capek, don't know what to do. Kenapa saudara? Kau tidak bisa dengar suaranya. Doa saya, undang penasehat ajaib itu masuk dalam hatimu. Dia disebut penasehat ajaib bukan tanpa sebab, Pak. Karena satu kata dari dia, ajaib. Di manakah dia dalam hatimu? Bukan hanya penasehat ajaib, Pak. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Saudara boleh kehilangan Bapak di dunia ini, tapi dengar ini saudaraku. Dia Bapak yang kekal, sampai seterusnya engkau anak bagi dia. Dan seorang Bapak tidak meninggalkan anaknya. Tidak menelantarkan anaknya. Dia ada untuk saudara. What you need to do is simple. Pastor, kenapa sampai sekarang hidup saya masih gelap, sederhana saudaraku? Do you open your heart? Pastor, saya buka hati. Tahukah saudara pernah nggak ngalami situasi seperti ini? Kayak saudara sudah di sini tuh sudah punya pikiran, orang ngajak saudara diskusi, ngomong. Entah kenapa, orangnya ngomong A, nanti yang saudara pikirkan di sini apa, yang saudara lakukan tetap seperti pikiran saudara. Pernah nggak saudara ngalamin itu? Padahal jelas-jelas orang ini ngomong lain. Tapi karena di sini sudah ada. Yang saudara lakukan bukan yang diperkatakan orang ini, tapi yang di sini. Kadangkala seperti itu loh saudara. Saudara bilang, I open my heart. Are you sure? Karena untuk membuka hati, you need to empty it. Kosongkan. Ketika saudara kosongkan, apapun yang dia katakan, do it. Banyak dari kita minta nasihat dari dia kasih nasihat saudara olah di sini saudara, dan nasihat dia gagal. Itu sebabnya dia katakan hari ini buka hatimu lebar-lebar. Karena sang terang itu begitu dia masuk, kondisimu yang gelap jadi terang saudaraku. Oh kalau mau amin keluarga Allah, come on. Satu hal yang paling saya sukai dari gereja ini, tepuk tangannya, sorakannya, aminnya selalu yang paling meriah saudaraku. Hari ini saya ingin mengajak saudara, bagian yang terakhir ini saudaraku. Belajar dari tokoh-tokoh di seputar kelahiran Yesus, bagaimana mereka merespon terhadap terang itu. Ketika terang itu datang, bagaimana respon mereka? Kita lihat, yang pertama kita belajar dari Maria saudara. Kita buka Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-38, bagian A. Kita belajar dari Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Maria memilih untuk percaya. Maria memilih untuk menerima dengan iman. Jujur saudara, jujur. Ini semua yang di sini ibu-ibu ataupun wanita. Saya tanya, kalau tiba-tiba, sekalipun ini bukan hamba Tuhan ya saudara, ini malaikat. Ada malaikat datang nih. Saudara nggak punya suami. Saudara single. Ngomong sama saudara, hari ini Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan melahirkan. Kira-kira jujur saudara, apa yang ada di benak saudara? Jujur loh saudara. Saudara baca Maria enak. Lah pertanyaan saya, kalau itu terjadi. Hebatnya Maria saudaraku. Tahukah saudara dari seluruh Alkitab, ada satu ayat emas buat saya. Saya pernah ditanya satu orang, Pastor Nita apa ayat emasnya Pastor Nita? Saya langsung jawab cepat. Lukas 1:37-38. Kenapa saudara? Ayat ini memampukan Maria untuk berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. It took me so long untuk memahami itu.
Ketika saya pergi ke Nigeria, ayat ini menjadi lebih nyata buat saya. Pastor, maksudnya gimana? Saya percaya kok bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Berapa banyak dari saudara sama seperti saya? Kita percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi kita ngomong gini, kalau kita mau ini terjadi, mesti ini dulu, baru ini. Saudara mengerti maksud saya? I used to see it this way, saudara. Ini kita bicara dunia gereja ya. I used to see it this way. Untuk jadi 1 juta, ya harus 10.000 dulu, 100.000, 500.000, 1 juta. Satu ketika Tuhan ngomong sama saya, kalau dari 10.000 langsung 1 juta. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kayaknya nggak mungkin. Maria, saudara, dengar ini. Apa yang so spesial dengan Maria? She choose to believe. She choose to believe. Dan dengar ini, saudara. Orang yang saya kenal, yang mengalami mujizat adalah orang-orang yang choose to believe. Gak mungkin, tapi percaya. Simple faith yang seperti ini, saya doakan ada atas hidupmu. Ada atas hidupmu. Gak mungkin, mustahil, tapi come on, we are human, He is God. Dia yang Tuhan. I challenge you, saudara. I dare you. Saya tantang saudara untuk belajar berkata seperti Maria, aku ini hambamu. Out of nowhere, saudaraku, Maria bisa memilih menjadi Sakaria. Karena Sakaria sama-sama terima janji loh, saudara. Dia minta sendiri loh, Pak. Minta pengen punya anak. Kan malaikat datang, jeng-jeng, Sakaria, kamu akan dapat anak. Apa jawaban Sakaria? Mana mungkin. Bisu, saudaraku. Doa saya, saudara, seperti Maria. Sebenarnya, saudara, untuk Sakaria Elisabeth punya anak, lebih mustahil mana? Sakaria Elisabeth yang sudah tua, tapi suami istri. Masih suami istri, punya anak. Lebih mustahil mana? Maria sendiri, gak ada suaminya, punya anak. Mana lebih mustahil? Maria. Memang Sakaria Elisabeth sudah tua, tapi masih ada suami istri. Maria itu mustahil sudah. Tapi hari itu juru selamat bisa lahir, terang bisa masuk. Kenapa, saudaraku? Ada seorang sederhana, wanita muda sederhana yang memilih untuk percaya. Kabar baiknya, saudaraku, ketika terang itu masuk, dia bukan hanya bercahaya untuk satu orang. Ketika terang itu masuk, dia bukan hanya menyinari satu orang. Ketika terang itu masuk, dia bercahaya untuk sekelilingnya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, 1 jiwa diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Itu yang terjadi atas hidupmu. Terang itu bercahaya bukan hanya atasmu, atas orang di sekelilingmu. Yang kedua, kita belajar respon dari Elisabeth, saudara. Apa respon Elisabeth? Lukas 1 ayat 41-45. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Berseru dengan suara nyaring, diberkati engkau di antara semua perempuan, diberkati buah rahimmu. 43, siapa aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. 44, saudara, lihat ini. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak di rahimku melonjak kegirangan. Elisabeth menerima janji, menerima terang itu dengan bersukacita. Tahukah, saudara, ini simple fact ya, saudara. Simple fact. Sukacita adalah an act of faith. Orang yang sudah tahu dalam hidupnya terima janji, dia gak begini lagi. Masih ingat kisah Hana, saudara?
Dia dijanjikan oleh Imam Eli, tahun depan di waktu yang sama kamu akan menggendong seorang anak. Apa yang dilakukan Hana? Dia berurap, dia pulang. Rejoice. Kenapa saudara? Mazmur 37 ayat 4. Saudara buka, oh ini kata-kata yang penting. Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Sukacita adalah an act of faith. Belum terima, masalahnya masih ada. Tapi bersukacita. Dan yang ketiga saudara, saya lanjutkan lagi. Ini lanjutan berikutnya. Kalau sukacita adalah an act of faith, kita lihat. Yang ketiga kita belajar dari para gembala saudara. Lukas 2 ayatnya yang ke-20. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dengar ini baik-baik saudara. Catat ini baik-baik. Ketika semua yang sudah engkau usahakan doesn't work. Dengar ini saudara. Bahkan doa pun seolah-olah tidak berguna. Dengar ini. Pujian, penyembahan kepada Tuhan always works. Masalahnya banyak orang gak lakuin ini. Untuk dia puasa oke. Untuk dia ini doa jam-jaman dia oke. Tapi untuk memuji-muji Tuhan dan mempercayai bahwa Dia yang bertindak, it seems so hard. Pujian, saudaraku, itu adalah tindakan iman dari hasil sukacita. Oh yes, bahkan di tengah situasi tidak memungkinkan, percaya saya ini sudah dalam satu hal, this one always works. Dalam kondisi yang engkau belum melihat, engkau berkata, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai. Bahkan ketika situasimu tidak memungkinkan, keluargamu sudah berantakan, engkau tetap memuji-muji Tuhan. Karena kau tahu Dia yang berperang gantikan engkau. Dan dengar ini kabar baiknya saudara. Tuhan yang terikat pada perkataannya. Sepakat ya untuk yang ini ya, kita sudah pernah belajar. Itu sebabnya Alkitab berkata, langit bumi boleh berlalu, firman-Nya tinggal tetap. Kenapa? Dia bound terhadap perkataannya. Dan salah satu yang dia katakan sudah, pada saat saudara dan saya memuji Dia, Dia hadir. Come on. Pada saat saudara dan saya berkata, come on Lord, Engkau Jehovah Nisi. Engkau yang berperang bagi aku. Aku percaya Tuhan. Enggak bisa tidak, Dia hadir. Ketika Dia hadir, berapa banyak dari saudara tahu? Dia tidak pernah hadir dengan tangan kosong. Sekali Dia hadir, something is about to happen. Itu sebabnya penuhi hidupmu dengan pujian. Oh kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat. Di waktu seperti ini, di waktu di mana kau paling butuh pertolongan Tuhan, adalah waktu yang paling salah kalau kau bersungut-sungut. Saya ulang ya saudara, justru di waktu paling hancur hidupmu, di waktu paling kau butuh pertolongan, itu paling waktu terbaik engkau memuji Tuhan. Saat semuanya tidak bekerja, this one works. Yang terakhir yang keempat. Saya akan tutup dengan ini. Belajar dari siapa saudara yang keempat? Belajar dari respon orang Majus saudara. Kita lihat Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta benda, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Ada satu kebenaran ini yang gak banyak orang tahu. Setiap kali hamba Tuhan menyampaikan hal ini, pasti diprotes. Karena pemikiran orang selalu, ini hamba Tuhannya nih, punya niat tersembunyi nih, dan lain sebagainya. Tapi percayakah saudara,
Orang-orang yang saudara baca semua di dalam Alkitab, ketika mereka datang dengan persembahan. Jangan salah paham terhadap perkataan saya ini ya saudara, nanti saya akan jelaskan. Ketika mereka datang dengan mempersembahkan, yang namanya persembahan, it doesn't always talk about money. Yang namanya persembahan itu sesuatu yang mengena saudara. Saya pernah menyelidiki satu hal tentang korban ukupan burnt offering, saudara, korban bakaran. Tahukah saudara, banyak orang tidak menyadari satu hal ini. Di dalam korban bakaran, saudaraku, yang harus saudara tahu, mereka tidak boleh hanya mempersembahkan binatang sembarangan. Enggak seperti kondisi sekarang, saudara. Di zaman itu, saudara baca peraturannya, maka saudara akan menemukan binatang yang harus dibawa adalah binatang peliharaan. Berapa banyak di sini yang suka anjing? Yang hobi pelihara anjing? Oke. Ada Pak Jeffrey di sini. Pak, saya tanya Pak. Di zaman itu, kalau kita buat dosa, selalu kita harus kasih burnt offering. Itu cara mereka diampuni. Pak, sebutuh-butuhnya pengampunan, tega nggak sih Pak bawa anjing sendiri? Dan saudara harus mengerti loh saudaraku, pada saat itu, orang yang membawa persembahan itu yang harus slit the throat of the animal. Kebayang nggak saudara lakukan itu kepada binatang peliharaan saudara sendiri? Slit the throat of the animal, dan setelah itu orang ini harus memotong-motong bagian dari binatang ini untuk dipersembahkan. It hurts that much. Ada banyak orang tidak mengerti dan menyadari ini. Itu sebabnya pada saat Yesus datang, orang-orang berjualan, Yesus marah. Dia marah, saudara. Tidak begitu caranya. Ada peraturannya. It has to be from apa yang milik. Saudara mengerti maksud saya? It has to be milik. Something so dear. Tapi ketika itu dilakukan, sesuatu pasti terjadi. Almost always. Saudara mau saya kasih bukti? Masih ingat ketika Abraham mempersembahkan Ishak? Itu titik turn around, janji Tuhan atas Abraham digenapi. Saudara masih ingat ketika Daud setiap berjalan sekian langkah sembelih. Jalan sekian langkah sembelih waktu dia mau bawa tabut perjanjian. Ketika Daud lakukan itu, boom, yang tadinya bawa tabut gagal, berhasil. Saudara mengerti maksud saya? Yang penting itu ini loh saudara. Ini. Bukan ini. Saudara harus dapat poinnya dulu. Orang Kristen yang enggak dapat poinnya akan sensitif di titik ini. Tapi kalau saudara mengerti poinnya, it must be something that belong. When it is taken from you, it hurts. Masih ingat Salomo? Pada saat dia meresmikan bait kudus saudara. Baca ayatnya. Apakah saya membuat-buat? Baca ayatnya. Salomo memberikan persembahan yang begitu rupa. Saat itu, boom, Shekinah glory. Dengar ini saudaraku. Di momen Natal ini, ada satu persembahan yang tidak bisa mengalahkan persembahan yang lain. Hidupmu. Ada banyak orang berkata kepada saya, Pastor, I can do whatever I like because this is my life. Siapa yang bilang? Debu dan tanah waktu diambil, nobody. Gak apa-apa, sampai Tuhan hembuskan nafas. Nafasmu ada yang punya. Yang sepakat katakan amin. Nafas ini saudara, ada yang punya. You cannot do whatever you like with your life. Because it doesn't even belong to you. Hari ini di momen Natal ini saya berdoa saudaraku. Sekali lagi, pemain musik boleh maju ke depan. Ini pesan yang terus again and again sudah mengganggu hati saya. Saya merasakan di waktu-waktu ini ya sudah, Tuhan tuh seperti manggilin anak-anaknya lagi.
pandemi, semua masalah yang terjadi ini bukan untuk menjauhkan saudara dengan Tuhan. Social distancing-nya sama manusia aja, saudara. Jangan social distancing sama Tuhan. Capek loh, saudaraku. Orang Kristen juga sama. Terlalu all out gitu ya, saudaraku ya. Sampai-sampai sama Tuhan juga jadi social distancing. No, itu bukan yang Tuhan mau. Izinkan saya katakan ini, kalau saudara dengar pesan ini, He is looking for you. He miss you so much. The reason Christmas ada, saudaraku, because He wants to once again hug you. Sejak Adam dan Hawa, dia sudah kehilangan saudara. Rencana sudah dibuat, saudaraku. Sampai begitu rupa loh, saudara, dia berikan anaknya yang tunggal. Why? Siapa tuh kita ini, saudara? We're just dust. Tapi segitunya loh dia sama saudara. Doa saya malam ini, saudara bisa menangkap pesan Natal ini. Bagaimana responmu kepada terang itu? Yang pertama, saudaraku, responi dengan iman, responi dengan percaya, responi dengan pilihan saudara untuk tetap percaya. Tapi yang kedua, setelah itu an act of faith, joy. Yang ketiga, saudaraku, pujian. Pujian, no matter what. Yang keempat, saudara, persembahan harus dibawa. Oh yes, apa yang paling berharga buat saudara? Setiap orang berbeda. Dalam kasus Abraham, itu anaknya. Tuhan tahu. Tapi ketika Abraham mempersembahkan Ishak, boom. Apa yang paling berharga buat engkau? Sebagian saudara, secret dosa yang kau simpen, itu kau pegang, hold so dear, kau gak mau lepas. Sebagian dari saudara, ada hal-hal yang, bahkan ada saudaraku di antara saudara itu yang memegang, menghargai begitu rupa, apa? Sakit hatimu. Kau gak mau lepas, kau sampai katakan, sampai mati juga gak akan diampuni. Kau pegang begitu rupa. Hari ini saudaraku, dia cari persembahan itu. Hidup yang dipersembahkan, kudus dan berkenan di hadapannya. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Yesus Tuhan. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu. Come on, saudaraku, hold on to His promise. Pegang terus janjinya. Hanya padamu. Jemaat saja yuk, sama-sama yuk. Saat ku tak mengerti rencanamu. Engkau dengar Tuhan satu demi satu. Engkau dengar seruan mereka ini Tuhan. Pengharapanku. Teman bersama-sama saudaraku pujikan lagu ini, katakan. Hatiku percaya. Hatiku Lord, I trust you. I trust you. Saya perkatakan atas kehidupanmu saudaraku, sejak dari hari ini sesuatu terjadi. Amin.
Yang tadinya sudah suam-suam kuku, rohnya kembali dibakar, dikobarkan kembali. Yang tadinya sudah jauh dari Tuhan, yang tadinya sudah tidak merasa perlu Tuhan lagi. Kembali hati, kasih mula-mula itu dipulihkan kembali. Yang tadinya sudah bahkan meninggalkan Tuhan, dikembalikan. Ingat ini saudaraku, bertahun-tahun yang lalu saya katakan ini dan saya akan katakan lagi, you are a spiritual giant. Yes, amen. Jangan tunduk pada masalahmu. You are not created like that. Saudara tidak diciptakan untuk kalah. Itu sebabnya dia menyebut engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Masalah boleh ada. Orang Kristen dengar ini, engkau lebih dari pemenang. You are spiritual giant. Engkau tidak ditakdirkan kalah dari masalah. Malam ini saudaraku, ambil satu keputusan. Dia Tuhan. Betul aku manusia, betul manusia terbatas, betul manusia punya batasan. Tapi dia Tuhan. Sama seperti Maria malam ini katakan, saudaraku, aku ini hamba-Mu. Jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kayak bisa berbahasa roh, saudaraku, angkat suaramu. Bangun rohmu, saudaraku. Bangun kembali rohmu. Walk your way, oh God. Walk your way, oh Lord. Walk your way. Isyara. Hatiku diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluar masukmu. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Apa yang dikerjakan tanganmu, usahamu, bisnismu, pekerjaan, karir, studimu, dibuatnya berhasil. Amin. Saya berdoa anugerah panjang umur ada di tangan kananmu. Amin. Masa depan gilang gemilang, sehat sesehat-sehatnya di dalam nama Yesus. Diberkati kesaksianmu, diberkati pemberitaan Injil dan pelayananmu. Pulanglah saudara dengan membawa sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan putranya, sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diberkati katakan bersama dengan saya.